Keputusan kontroversial. Cerezo Osaka resmi lepas pulangkan Justin Hubner ke Wolverhampton Wanderers. Apa sebabnya? Langkah di luar dugaan. Betulkah Marcelino Ferdinand menuju Thai League setelah pergi dari KMS KD Inze? Apa yang sebenarnya terjadi? Breaking news bikin heboh. Keputusan mengejutkan Kim Pen-gon mundur dari timnas Malaysia secara tiba-tiba. Apa yang terjadi di balik layar? Kontroversi baru di timnas. Erick Thohir dan Menpora tidak sinkron. Nasib Martin Paes di timnas Indonesia belum pasti 100%. Ada apa di balik skandal ini? Eksklusif news. Rencana mengejutkan Sintayong dan PSSI untuk suksesnya timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Fakta detailnya terungkap jelas. Bikin gempar, Calvin Verdonk bongkar rahasia mengejutkan. Mengapa hanya bermain 67 menit di debutnya dengan timnas Indonesia? Apa yang terjadi? Timnas Indonesia siap menggebrak. Persaingan ketat pemain naturalisasi membuat timnas semakin kuat. Strategi hebat apa yang sudah disiapkan Sintayong? Bek timnas Indonesia harus siap waspada. Inilah 3 penyerang top di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa yang paling gacor? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Keputusan kontroversial. Cerezo Osaka resmi lepas pulangkan Justin Hubner ke Wolverhampton Wanderers. Apa sebabnya? Cerezo Osaka resmi memulangkan Justin Hubner ke Wolverhampton Wanderers. Konfirmasi ini diumumkan melalui akun Instagram resmi Cerezo Osaka. Transfer pinjaman Justin Hubner telah berakhir, tulis akun tersebut. Justin Hubner pun memberikan pernyataan setelah meninggalkan Cerezo Osaka. Ia mengaku sedih harus meninggalkan klub Liga 1 Jepang tersebut. Saya sangat sedih meninggalkan tim ini. Namun saya akan melakukan yang terbaik dan memanfaatkan pengalaman saya di Cerezo Osaka bersama tim saya berikutnya, kata Justin Hubner mengutip dari @Cerezo Osaka. Saya berharap dapat bertemu kembali dengan semua supporter suatu hari nanti. Perjalanan saya singkat di sini, tapi terima kasih banyak, jelas Hubner. Justin Hubner dipinjam oleh Cerezo Osaka dari Wolverhampton Wanderers pada Maret 2024. Awalnya, ia direncanakan dipinjam hingga akhir tahun 2024 atau hingga Liga 1 Jepang 2024 berakhir. Lalu, mengapa Justin Hubner dipulangkan lebih cepat? Diduga Wolverhampton kecewa karena Justin Hubner jarang mendapat menit bermain bersama Cerezo Osaka. Hingga pekan ke-23 Liga 1 Jepang 2024, Justin Hubner hanya tampil dalam 6 pertandingan. Parahnya dalam 3 laga terakhir, Justin Hubner masing-masing hanya bermain 1 menit. Menarik untuk ditunggu di klub mana Justin Hubner akan bermain pada musim depan. Ada kemungkinan Wolverhampton kembali meminjamkan Justin Hubner ke klub lain. Langkah di luar dugaan. Betulkah Marcelino Ferdinand menuju Thai League setelah pergi dari KMS KD Inze? Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang jurnalis asal Thailand, Talau, mengisyaratkan bahwa gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, akan bermain di Liga Thailand. Diketahui, Marcelino Ferdinand baru saja dilepas oleh klub asal Belgia KMS KD Inze setelah kontraknya habis pada 30 Juni 2024. Selama 2 musim di The Inze, Marcelino kesulitan mendapatkan menit bermain dari pelatih, hanya tampil dalam 7 pertandingan dan mencetak 1 gol di Liga Belgia. Setelah meninggalkan The Inze, masa depan pemain berusia 19 tahun ini masih belum jelas. Marcelino belum mengungkapkan klub mana yang akan ia bela selanjutnya. Ada spekulasi bahwa ia akan bergabung dengan Oxford United FC, klub milik pengusaha Indonesia Anindya Bakri dan Erick Thohir. Namun, Marcelino Ferdinand belum memberikan kepastian. Belum tahu, kami lagi proses saja, kata Marcelino Ferdinand 4 Juli lalu.
Ada beberapa opsi juga. Ya, nanti kita lihat saja sampai saya tanda tangan baru deh itu benar. Saya tegaskan masih tetap di Eropa. Tapi klubnya masih rahasia, kita lihat saja nanti, jelas Marcelino. Pernyataan menarik muncul dari jurnalis Thailand Talao yang mengisyaratkan bahwa Marcelino mungkin akan ke Thailand. Marcelino berstatus bebas transfer dan jendela transfer Liga Thailand masih dibuka, tulis Talao di akun X pribadinya. Jika Marcelino Ferdinand memutuskan untuk bermain di Liga Thailand, ia akan mengikuti jejak Asnawi Mangkualam yang kini memperkuat Port FC. Breaking news bikin heboh. Keputusan mengejutkan Kim Pen-gon mundur dari timnas Malaysia secara tiba-tiba. Apa yang terjadi di balik layar? Kim Pen-gon resmi mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Malaysia. Pengumuman ini disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM pada Selasa sore tadi. Hari ini saya membawa kabar sedih dan permintaan maaf kepada semua orang. Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pelatih kepala timnas Malaysia karena alasan pribadi. Saya meminta maaf atas kekecewaan yang mungkin ditimbulkan, kata Kim Pen-gon. Wakil Presiden FAM Datuk Wira Moh Yusof Haji Mahadi menjelaskan bahwa keputusan ini berasal dari keinginan pribadi sang pelatih. FAM sebenarnya telah mencoba agar Kim Pen-gon tetap bertahan. Pen-gon telah bertemu dengan manajemen FAM untuk menyampaikan keinginannya memperpendek durasi kontraknya, kata Datuk Wira dalam pernyataan resminya. Kami kemudian mengadakan beberapa pertemuan lagi untuk membujuknya, mempertimbangkan kembali keputusannya. Namun pada akhirnya manajemen dan komite eksekutif FAM menghormati keputusan tersebut dan sepakat untuk mengakhiri kontrak Pen-gon. Meskipun ia masih memiliki kontrak hingga Desember 2025. Jelas Datuk, FAM juga mengapresiasi kinerja Pen-gon dalam menangani skuad Harimau Malaya, terutama keberhasilannya membawa Malaysia ke putaran final Piala Asia 2023 di Qatar. Tentu ini kabar duka bagi kita semua karena Pen-gon berhasil membawa Harimau Malaya lolos ke putaran final Piala Asia 2023, ucap Datuk Wira. Selain itu peringkat FIFA kita juga meningkat selama 2,5 tahun dia memimpin timnas Malaysia, jelas Datuk. Kontroversi baru di timnas. Erick Thohir dan Menpora tidak sinkron, nasib Martin Paes di timnas Indonesia belum pasti 100%. Ada apa di balik skandal ini? Ketua Umum PSSI telah memastikan bahwa Martin Paes belum pasti membela timnas Indonesia pada laga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada bulan September mendatang. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Menpora Dito Aryo Tejo yang sebelumnya menyatakan bahwa Martin Paes kemungkinan besar bisa membela timnas Indonesia. Konfirmasi tersebut disampaikan oleh Erick Thohir kepada pengamat sepak bola Bung Ropan. Dalam pernyataannya di akun YouTube pribadinya, Bung Ropan mengklaim bahwa ia langsung menghubungi Erick Thohir melalui WhatsApp pada Senin malam. Beliau menjawab belum pasti, masih diusahakan, kata Bung Ropan. Sebelumnya Dito Aryo Tejo mengumumkan bahwa Martin Paes sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan September 2024. Informasi tersebut didapatkan Dito dari percakapannya dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kemarin Pak Erick menyampaikan insya Allah September sudah bisa main, kata Dito Aryo Tejo. Dito pun yakin dengan laporan dari Erick Thohir itu dan meminta publik untuk bersabar menunggu. Kehadiran Martin Paes diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia di posisi penjaga gawang, terutama dalam menghadapi lawan berat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Eksklusif News. Rencana mengejutkan Sintayong dan PSSI untuk suksesnya timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Fakta detailnya terungkap jelas.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan segera melaporkan rencana besar untuk Timnas Indonesia dalam menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saat ini Sintayong masih belum kembali ke Indonesia karena sedang dalam pemulihan pasca operasi paru-paru. Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa PSSI dan Timnas Indonesia terus berkoordinasi dengan Sintayong terkait persiapan untuk ronde ketiga. Program terperinci dari tim kepelatihan Sintayong diharapkan akan disampaikan dalam waktu dekat. Kita sudah berkomunikasi. Dalam waktu dekat, ketika dia sudah di Indonesia, dia pasti akan memaparkan kepada Ketua Umum langkah-langkah yang harus diambil, termasuk rencana pemusatan latihan, kata Arya dalam akun YouTube pribadinya. Sementara menunggu publik sepak bola Indonesia dapat melihat tanda-tanda positif dari kesembuhan Sintayong. Dia baru saja mengabarkan kondisi terbarunya pasca operasi dan dia mengaku akan segera pulih dan bersiap untuk kembali melatih skuad Garuda. Pengalaman Sintayong di ajang Piala Dunia bersama Timnas Korea Selatan pada tahun 2018 menjadi bukti kemampuannya. Kemenangan atas Jerman di turnamen tersebut menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi tim-tim kuat di level Asia. PSSI pun optimis bahwa Sintayong akan menyusun rencana terbaik untuk membawa Timnas Indonesia meraih hasil maksimal di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin gempar, Calvin Verdonk bongkar rahasia mengejutkan. Mengapa hanya bermain 67 menit di debutnya dengan Timnas Indonesia? Apa yang terjadi? Calvin Verdonk berbagi cerita tentang momen debutnya bersama Timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini mengaku ingin bermain penuh, tetapi cuaca panas membuatnya harus ditarik keluar pada menit ke-67. Verdonk menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia pada Juni 2024. Ia tampil dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Filipina pada 11 Juni 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Pada laga debut tersebut, Verdonk dipercaya bermain sejak menit awal. Pelatih Sintayong menempatkannya di posisi wingback kiri, posisi yang biasa Verdonk mainkan di NEC Nijmegen. Pelatih nasional menanyakan berapa lama saya bisa bermain, apalagi saya sebenarnya sudah libur selama seminggu, ucap Verdonk kepada Fosa NEC. Calvin Verdonk awalnya yakin bisa bermain penuh melawan Filipina. Namun ketika berada di lapangan, kenyataannya berbeda dari keyakinannya tersebut. Di NEC saya selalu bermain penuh di setiap pertandingan, jadi saya mengatakan hal itu kepada pelatih, kata Verdonk. Ternyata semua pemain Eropa mengatakan hal itu, namun kita sering lupa dengan kondisi yang ada. Saya bertahan selama 60 atau 70 menit dan itu murni karena cuaca, tegas Verdonk. Calvin Verdonk ditarik keluar pada menit ke-67 dan perannya digantikan oleh Pratama Arhan. Sebelum keluar, Verdonk sempat melakukan beberapa aksi impresif, termasuk melepas tembakan yang nyaris menjadi gol. Debut Verdonk cukup impresif meskipun ia mengaku terkendala dengan cuaca. Pemain berusia 27 tahun itu juga merasa mendapatkan kesan positif dari para fans dan pemain Indonesia pada laga debutnya. Jika Anda berasal dari Eropa, mereka akan membuat Anda merasa seperti di rumah dengan sangat cepat. Anda merasakan dukungan mereka dan mereka senang saya ada di sana, jelas Verdonk. Langkah sensasional. PSSI siap menggebrak dengan naturalisasi pemain muda untuk Timnas Indonesia. Siapa target mereka dan bagaimana strategi hebatnya? Proses naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia kini dilakukan dengan lebih selektif. PSSI fokus pada naturalisasi pemain muda lewat diaspora. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. PSSI masih melihat database diaspora karena kami meminta mencari diaspora usia dini. Ini yang akan kita lihat, kata Dito. Sebelumnya, manajer Timnas Indonesia U17 dan U20, Ahmed Zaki Iskandar, menjawab kritik terkait naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI.
Menurutnya, pemain naturalisasi tidak selalu menjadi yang utama di lapangan. Ahmed Zaki Iskandar menjelaskan bahwa PSSI membuka peluang bagi pemain diaspora dan keturunan untuk membela timnas Indonesia dengan syarat mereka harus melalui proses naturalisasi. Pada prinsipnya, federasi membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pemain dan atlet yang punya potensi, termasuk pemain keturunan yang ada di luar negeri, kata Zaki. Saat ini menurut Zaki, timnas Indonesia sedang gencar mencari bibit pemain muda di bawah usia 20 tahun dengan status diaspora atau yang belum memiliki kewarganegaraan tetap. Saat ini naturalisasi fokus pada anak-anak yang berasal dari warga negara RI yang berada di luar negeri, jelas manajer Zaki. Dengan adanya naturalisasi, pemain yang bermain di Liga 1 Indonesia memiliki kesempatan untuk bersaing mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia. Ini juga menjadi tantangan bagi pemain lokal untuk meningkatkan kemampuannya, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada tim nasional. Bagi pemain diaspora, jika kemampuan mereka menurun, pasti akan tercoret juga secara mekanismenya, tegas manajer Zaki. Timnas Indonesia siap menggebrak. Persaingan ketat pemain naturalisasi membuat timnas semakin kuat. Strategi hebat apa yang sudah disiapkan Shin Tae-yong? Arus pemain diaspora ke timnas Indonesia semakin deras dan membawa keuntungan yang signifikan. Keuntungan ini bukan hanya soal jumlah pemain yang banyak, tetapi juga peningkatan kualitas mereka. Menurut laporan media Ahmed Zaki Iskandar, manajer timnas Indonesia U17 dan U20, mengatakan bahwa stok pemain diaspora kini melimpah. Pernyataan ini merespons kasus penolakan Elkan Bagot saat dipanggil PSSI untuk play-off Olimpiade Paris 2024 beberapa waktu lalu. Zaki menjelaskan bahwa penolakan Elkan Bagot tidak terlalu berpengaruh pada timnas Indonesia. Pasalnya, timnas masih memiliki banyak pemain naturalisasi lain yang bisa menggantikan peran Elkan. Ada anggapan di masyarakat bahwa pemain diaspora memiliki hak istimewa, yaitu jaminan untuk selalu dimainkan dalam ajang tertentu. Bahkan ada yang berpikir timnas Indonesia bisa didominasi oleh pemain diaspora. Proses penyaringan berjalan secara alami, siapa yang berkembang dan menjaga konsistensi kemampuannya akan terseleksi masuk, sementara yang lalai akan tersingkir, tegas manajer Zaki. Zaki menegaskan bahwa status pemain diaspora bukan jaminan masuk timnas. Semua tergantung pada penilaian pelatih dan kebutuhan tim. Kasus Stefano Lillipali menjadi contoh yang menonjol. Meskipun Lillipali tampil gemilang di Liga 1 bersama Borneo FC, Shin Tae-yong tidak tertarik memanggilnya. Hal ini menyebabkan Lillipali dan beberapa pemain Borneo FC menyindir Shin Tae-yong di berbagai kesempatan. Begitu pula dengan Mark Klok di Persib Bandung. Pada laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Mark Klok tidak lagi menjadi prioritas Shin Tae-yong. Meski tanpa pemain-pemain tersebut, timnas Indonesia tetap mampu tampil baik. Ini menunjukkan bahwa timnas tidak lagi bergantung pada satu atau dua pemain diaspora. Persaingan akan semakin sengit dengan masuknya pemain-pemain baru seperti Jens Reven. Kehadiran pemain ini dipastikan akan mengusik posisi Rafael Struijk yang selama ini nyaman. Dengan persaingan yang ketat, setiap pemain akan berusaha menarik perhatian Shin Tae-yong dengan penampilan terbaik mereka di klub masing-masing. Ketika dibutuhkan, Shin Tae-yong dan staf kepelatihan akan memantau performa para pemain di klub mereka. Bek timnas Indonesia harus siap waspada. Inilah 3 penyerang top di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa yang paling gacor? PSSI serius mempersiapkan diri untuk laga Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka telah menyusun daftar 50 pemain keturunan dan diaspora yang berkarier di berbagai negara. Jay Itzes dan tim akan memulai Grup C pada 5 September melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City. Setelah itu mereka akan menghadapi Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Target utama adalah lolos ke fase selanjutnya. Meski sulit, Indonesia memiliki peluang besar dengan banyaknya pemain berbakat.
Lini belakang timnas Indonesia yang dipimpin J. Idzas akan menghadapi striker-striker tangguh di grup C. Dikutip dari data Transfer Market, berikut ini adalah 3 penyerang paling berbahaya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 1. Ayase Uda Jepang. Ayase Uda adalah striker andalan timnas Jepang yang bermain untuk Feyenoord. Pemain berusia 25 tahun ini mencetak 3 gol dalam 3 laga di putaran kedua grup B, membawa Jepang memuncaki klasemen tanpa kekalahan. Musim lalu mantan striker Cercle Brugge ini mencetak 5 gol dalam 26 laga di Eredivisie bersama Feyenoord. Kecepatan, kelincahan, dan ketenangan Uda dalam mencetak gol akan menjadi tantangan besar bagi bek timnas Indonesia. 2. Kusini Yengi Australia. Kusini Yengi striker berusia 25 tahun mencetak 4 gol dalam 4 laga di putaran kedua grup E. Bermain di Liga Inggris untuk Portsmouth, Yengi mencetak 9 gol dalam 26 laga musim lalu. Pelatih Australia, Graham Arnold, sangat mengandalkan striker ini dalam starting 11 Socceroos. J. Idzas dan bek timnas Indonesia harus siap menghadapi salah satu striker terbaik Australia. Yengi adalah penyerang handal yang cepat mencari ruang kosong untuk menerima assist. Menjaga pergerakannya adalah kunci untuk melindungi gawang Maarten Paes atau Hernando Ari dari ancaman Yengi. 3. Faraz Albrikan Arab Saudi. Dalam formasi 3-4-2-1 Roberto Mancini, Faraz Albrikan adalah penyerang utama. Striker berusia 24 tahun ini memiliki banyak kelebihan untuk menghadapi bek lawan. Pemain Al-Fatah setinggi 181 cm ini mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 3 laga di grup G, membantu Green Falcons ke putaran ketiga kualifikasi. Tinggi dan kecepatan Albrikan menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. J. Idzas dan rekan-rekan harus menempel ketat untuk menghentikan striker licin ini. Transfer News. Mantan pemain timnas Indonesia U23 dan U20 pilih gabung Bayangkara FC di Liga 2 setelah meninggalkan Persija. Frankie Misa telah menemukan klub baru setelah meninggalkan Persija Jakarta. Dia memilih untuk bergabung dengan Bayangkara FC di Liga 2. Pengumuman resmi kedatangan Frankie Misa dibuat oleh Bayangkara FC melalui akun media sosial mereka pada Selasa lalu, meskipun durasi kontraknya tidak disebutkan. Musim lalu, Frankie Misa dipinjamkan ke Persikabo yang terdegradasi ke Liga 2. Selama masa peminjaman, Frankie yang berposisi sebagai bek kiri bermain dalam 23 pertandingan, mencetak 1 gol dan memberikan 4 assist. Di usia 20 tahun, Frankie sudah bermain 4 kali untuk Timnas Indonesia U23 dan 12 kali untuk Timnas Indonesia U20. Frankie Misa memulai karir profesionalnya pada musim 2023 dan beberapa kali menjadi pilihan utama di posisi wingback kanan untuk Macan Kemayoran. Karena statusnya sebagai anggota kepolisian, Frankie Misa ditarik ke Bayangkara FC. The Guardians membutuhkan pemain berkualitas untuk kembali ke Liga 1. Frankie Misa adalah pemain ketiga yang direkrut Bayangkara FC sejauh ini setelah Ruben Sanadi dan Ilijaz Pasojevic.